Om Swastiastu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ketut David Alexandra dengan NIM 171705128. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dari skripsi saya yang berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Berbasis Religius Magis pada Pemberian Kredit di LPD Desa Sudaji. Baik, akan dimulai dari latar belakang. LPD adalah lembaga keuangan milik desa Pakraman yang berkedudukan di Wewidangan Desa Pakraman. Berdasarkan pengertian tersebut, LPD dapat diartikan sebagai lembaga keuangan milik desa atau merupakan sarana perekonomian rakyat di seputaran Desa Pakraman. Nah, selanjutnya untuk LPD Desa Sudaji itu merupakan LPD yang terletak di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Saat ini LPD Desa Sudaji sudah menjadi lembaga perkreditan desa yang sangat bermanfaat karena peningkatan secara signifikan terlihat dari aset yang meningkat dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan LPD dalam memadukan sistem pengendalian internal berbasis religius magis dengan sistem pemberian kreditnya. Nah, efektivitas pengendalian internal yang dilakukan di LPD Safdeja itu menggunakan kontrol religius magis, di mana kontrol ini memberikan efek yang bagus bagi LPD ke depannya. Efek tersebut seperti nasabah dan pegawai yang ingin meminjam uang dan bekerja di LPD Safdeja diwajibkan untuk melakukan sumpah, yang dimana dengan adanya sumpah ini membuat adanya efek kepada masyarakat dan nasabah yang meminjam uang tidak akan melakukan kredit macet. Dan juga untuk pegawai kemungkinan penyelewengan dalam kinerja karyawannya tidak akan terjadi. Nah, pada setiap elemen pengendalian internal di LPD Safdaji terdapat lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, pemantauan yang sudah dilaksanakan dengan efektif. Dan selanjutnya untuk penelitian tentang pengendalian internal itu seperti penelitian Atmaja dan kawan-kawan. Penelitian ini berjudul Struktur Pengendalian Internal Berbasis Religius Magis, dengan hasil yaitu struktur pengendalian internal berbasis religius magis digunakan untuk melengkapi prosedur akuntansi yang diterapkan. Dan kontrol berbasis religius magis ini merupakan wacana pelengkap untuk melengkapi praktik akuntansi yang dianggap dapat direkayasa, sehingga belum memadai untuk menanggulangi potensi penyimpangan secara menyeluruh. Namun perlu diteliti lagi mengenai pengendalian internal berbasis religius magis ini di LPD Safdaji dalam pemberian kreditnya, yaitu sering terjadi kredit macet, penyelewengan dana, dan pelanggaran yang dilakukan karyawan, sehingga penulis mengangkat judul yaitu efektivitas penerapan sistem pengendalian internal berbasis religius magis pada sistem pemberian kredit. Nah, untuk identifikasi masalah yaitu LPD Safdaji menggunakan sistem pengendalian internal berbasis religius magis yang sangat berperan dalam kejadian-kejadian seperti kredit macet, pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Itu sangat kemungkinan terjadinya itu kecil gitu. Dimana memberikan kredit akan ada penilaian-penilaian yang memadai untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko di masa yang akan datang. Nah, penelitian ini difokuskan mengenai efektivitas pemberian kredit berbasis religius magis di LPD Desa Sudaji. Nah, untuk pembatasan masalah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini berfokus pada cara bagaimana efektivitas penerapan sistem pengendalian internal berbasis religius magis pada sistem pemberian kredit di LPD Desa Sudaji. Selanjutnya itu ada rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang. Di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana proses pemberian kredit di LPD Desa Sudaji. Nah, untuk yang kedua yaitu bagaimana efektivitas penerapan sistem pengendalian internal berbasis religius magis. Tujuan penelitiannya yaitu bagaimana kita mengetahui prosedur pemberian kredit. Setelah itu, bagaimana kita bisa mengetahui efektivitas penerapan sistem pengendalian internal berbasis religius magis di LPD Desa Sudaji. Setelah itu adanya manfaat hasil penelitian. Nah, di sini untuk manfaatnya saya rangkum yaitu untuk mendukung pengembangan ilmu akuntansi dan difokuskan untuk efektivitas penerapan sistem pengendalian internal berbasis religius magis, dan bisa dikembangkan lagi untuk kedepannya mengenai pemberian kredit. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai kajian hasil penelitian yang relevan. Di sini ada 10 kajian penelitian yang relevan, yaitu yang pertama adalah Atmaja dan Saputra pada tahun 2018 dengan judul Struktur Pengendalian Internal Berbasis Religius Magis. Yang kedua ada Wiradana pada tahun 2015 yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit di LPD Desa Poh Bergong. Selanjutnya untuk nomor 3 yaitu ada Atmaja dan kawan-kawan dengan judul Analisis Pengungkapan Sistem Pemberian Kredit pada LPD di Desa Multi Gunung berlandaskan kearifan lokal. Selanjutnya ada Sayoni dan kawan-kawan dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Internal dengan Penerapan Modal Sosial di Lembaga Perkreditan Desa Kerobokan.
Selanjutnya ada Giriyama dan kawan-kawan dengan judul Evaluasi Sistem Pengendalian Internal pada Pemberian Kredit di LPD Desa Sudaji. Yang keenam itu ada Giri dan kawan-kawan dengan judul Evaluasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana Kas di LPD Desa Pakraman Anturan. Yang ketujuh ada Pratama 2020 mengungkap sanksi adat perampagan pada sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Sukesade. Untuk ke-8 yaitu Sayoni, untuk yang ke-8 yaitu Wijaya dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Komposisi Moralitas, Individu dan Whistleblowing terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di LPD Kecamatan Groga. Untuk ke-9 yaitu Mariani 2019 dengan judul Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Kerjasama terhadap Penyaluran Kredit di LPD Desa Tamblang. Kemudian yang terakhir yaitu Para Lawati dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan judul Mengulas Kontribusi Laba dalam Menjunjung Dana Pembangunan Desa dan Dana Sosial Berlandaskan Tri Tekarane di LPD Desa Jimbaran. Selanjutnya yaitu kajian teori. Baik, selanjutnya ada kajian teori. Nah, di mana di sini ada efektivitas. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Nah, di sini efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai organisasi. Selanjutnya ada LPD. LPD adalah Lembaga Keuangan Milik Desa Pakraman yang berkedudukan di Wewidangan Desa Pakraman. Berdasarkan pengertian tersebut, LPD dapat diartikan sebagai lembaga keuangan milik desa Pakraman atau merupakan sarana perekonomian rakyat di seputaran desa Pakraman. Nah, selanjutnya ada kredit. Nah, kredit dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan maupun keinginan dengan cara membeli atau adanya pinjaman yang didasari oleh kesepakatan yang pelaksanaannya pembayarannya juga atas dasar kesepakatan. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal. Nah, sistem pengendalian internal di sini yaitu menggunakan COSO, yakni seperangkat sistem yang dimana digunakan dalam proses oleh Dewan Direksi, pihak manajemen, serta personel lainnya yang telah disusun serta dirancang agar dapat memenuhi serta dapat memberikan kepercayaan dalam hal untuk mencapai tujuan dengan berbagai aspek. Selanjutnya ada religius magis. Nah, magis religius adalah perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya di sini ada konsep berpikir yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bagaimana LPD Desa Sudaji menggunakan sistem pengendalian internal berbasis religius magis pada pemberian kredit yang ditujukan kepada masyarakat desa yang bertujuan supaya nasabah yang meminjam uang di LPD Desa Sudaji akan mengembalikan uang pinjamannya sesuai pada perjanjian dan tidak akan melakukan kredit macet. Sehingga diharapkan dengan adanya sistem pengendalian internal berbasis religius magis tersebut serta keputusan yang dibuat oleh Ketua LPD bahwa jumlah risiko kredit macet yang dialami tidak terlalu tinggi seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Observasi dilakukan untuk dapat mengumpulkan data dengan menuju ke lapangan secara langsung. Maka dari itu menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif. Kemudian, ketika mendapatkan data akan dianalisis berdasarkan pengetahuan dan hasil pengamatan peneliti untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Di sini untuk metode kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan secara rinci apa, siapa, di mana, dan kapan, bagaimana, mengapa, dan sejenisnya tentang subjek yang diteliti secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah di mana penelitian dengan peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Selanjutnya yaitu berikut ini adalah rancangan penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut. Kalian bisa lihat di slide. Yang pertama adalah efektivitas penerapan sistem pengendalian internal berbasis religius magis pada pemberian kredit di LPD Desa Sudaji. Setelah itu ada rumusan masalah, setelah itu ada latar belakang, setelah itu ada tujuan dan manfaat penelitian, setelah itu ada metode penelitian kualitatif, setelah itu ada kajian teori yang dibagi menjadi dua yaitu kajian pustaka yang dibagi menjadi dua yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah reduksi data, penyajian data, analisis data, dan juga untuk pengumpulan data yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya akan menarik kesimpulan dan mendapatkan hasil penelitian.
Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, di sini untuk subjek penelitian yang menjadi informan adalah pengurus LPD Desa Sudaji, yakni diantaranya yaitu Nyoman Suti Diantara selaku Ketua LPD Desa Sudaji, yang selanjutnya adalah Kadek Was sebagai Divisi Kredit dan Gede Agus Joni sebagai nasabah LPD Desa Sudaji, terkait efektivitas penerapan sistem pengendalian internal berbasis religius magis pada sistem pemberian kredit di LPD Desa Sudaji. Selanjutnya yaitu metode dan instrumen pengumpulan data. Di sini digunakan untuk memperoleh data sebagai pembahasan dari permasalahan peneliti ini, yaitu melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan beberapa teknik. Di antaranya yaitu metode wawancara. Metode wawancara ini yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung di antara responden dengan narasumber. Selanjutnya metode observasi. Metode observasi adalah sebuah proses mengamati suatu objek yang diteliti yang tujuannya untuk mendapatkan suatu keterangan berupa data yang sifatnya cenderung akurat dan berhubungan dengan hal yang akan diteliti, dan biasanya digunakan untuk mengetahui kebenaran dan kesesuaian antara jawaban yang telah dibuat. Setelah itu adalah metode dokumentasi. Nah, metode dokumentasi ini digunakan sebagai bahan dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari catatan yang tersimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumen. Nah, selanjutnya adalah metode dan teknik analisis data. Untuk mengolah data, hasil peneliti ini diperlukan suatu analisis data, yaitu menurut Sugiono pada tahun 2017, yaitu data reduksi. Reduksi data dalam penelitian ini artinya merangkum atau mencari pokok-pokok yang penting dari setiap data yang diperoleh. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Yang kedua adalah penyajian data, di mana setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan kategori. Nah, selanjutnya ada verifikasi. Tahap verifikasi ini adalah kesimpulan dan verifikasi. Penelitian kualitatif, temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek sebelum menjadi hal-hal yang remang atau gelap dan menjadi jelas setelah diteliti oleh peneliti, seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh bab 4, yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama adalah gambaran umum LPD Desa Sudaiji. Gambaran umum LPD Desa Sudaiji merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Pada zaman dulu, nama Desa Sudaiji adalah Desa Sariaji, dan ada juga yang menyebutkan Desa Sunda Aji yang memiliki arti bersih dan ajaran. Nah, Desa Sudaiji memiliki 12 banjar dinas desa, yaitu dari dinas Desa Sudaiji sampai banjar dinas Desa Bantas. Baik, selanjutnya ada gambaran umum LPD Desa Sudaiji. Nah, LPD Desa Sudaiji adalah salah satu lembaga perekonomian tingkat desa yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sudaiji yang beroperasi di kantor Desa Sudaiji, yaitu di Banjar Dinas Desa, Desa Sudaiji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Pada saat pembentukannya, LPD berdiri atas Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 1989 tentang penetapan pendirian LPD di kabupaten. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi LPD Desa Sudaiji. Adapun jumlah dari pengurus dan karyawan Lembaga Perkreditan Desa Sudaiji sebanyak 6 orang, terdiri dari 3 pengurus dan 3 karyawan. Nah, berikut ini adalah nama pengurus intern, pengurus, serta karyawan Lembaga Perkreditan Desa. Yang pertama adalah pengawas intern. Yang pertama adalah Nyoman Sunuade SH sebagai ketua, Gede Negara sebagai anggota, Ketut Kertiase sebagai anggota, dan Imade Budiarte sebagai anggota. Nah, selanjutnya untuk pengurus LPD, Nyoman Suti Diantara SE sebagai ketua, Ketut Sumo Kertiase sebagai tata usaha, Loh Eni Antari sebagai bendahara, dan selanjutnya ada karyawan LPD di mana Loh Diah Suprihatin sebagai kabak umum, Madi Swastini sebagai kabak dana, dan Ketut sama Sumanita sebagai kabak kredit. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan. Visi LPD Desa Sudaiji adalah memberikan pelayanan memuaskan kepada nasabah, meningkatkan kinerja karyawan, dan memberikan kredit dengan bunga murah dan persyaratan mudah. Selanjutnya ada membangkitkan gairah menabung masyarakat, menciptakan iklim agar masyarakat keramu memanfaatkan jasa LPD secara maksimal, mendorong agar karyawan bekerja disiplin, jujur, sopan, dan santun. Nah, bekerja efisien dan meminimalisir biaya operasional dan memperhatikan kesejahteraan karyawan agar tidak bekerja yang merugikan LPD. Selanjutnya ada misi.
yaitu mengusahakan agar LPD Desa Sudaiji menjadi lembaga keuangan desa yang sehat dan maju terus, pantang mundur. Selanjutnya ada tujuan, yaitu dimana memberantas ijon dan membantu permodalan desa, meningkatkan perekonomian desa, dan mensejahterakan masyarakat desa. Baik, selanjutnya ada gambaran umum sistem pengendalian internal dan penerapannya di LPD Desa Sudaiji. Nah, LPD Desa Sudaiji adalah LPD dalam memadukan sistem pengendalian internal berbasis religius magis dengan sistem pemberian kredit. Nah, kontrol yang bersifat religius magis ditujukan dengan keberadaan jero gede yang di depan LPD Desa Sudaiji. Nah, jero gede ini berfungsi sebagai tempat bersembahyang pengurus LPD setiap harinya. Dengan adanya ritual persembahyangan harian ini diharapkan seluruh pengurus LPD dapat bekerja dengan baik dan menjunjung tinggi kejujuran sehingga LPD terhindar dari godaan dalam melakukan penyelewengan dana. Pada tahun 2001, LPD Desa Sudaiji mempunyai peraturan yang bisa dikatakan unik yang dibuat oleh Ketua LPD pada masanya, yaitu adanya sumpah yang digunakan atau dilakukan oleh para pegawai dan nasabah. Peraturan ini bertujuan untuk masyarakat yang menjadi nasabah untuk melakukan sumpah sebelum mengambil kredit atau pencairan kredit, bahwa masyarakat kerabat desa bersangkutan akan membayar kredit dengan tepat dan supaya bisa melunasi pinjamannya. Begitu juga dengan pegawai LPD yang ikut melakukan sumpah ditujukan supaya tidak ada niatan untuk penyelewengan dana dan akan melakukan tugas dengan baik dan benar. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa pengendalian internal sangat diterapkan di lembaga perkreditan desa Sudaiji, di mana sistem pengendalian internal berbasis kontrol religius magis ini adalah salah satu jenis dari peraturan adat yang dimana peraturan ini bersifat tidak tertulis berdasarkan adat istiadat desa mengenai suatu kepercayaan atau atas roh yang dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya ada prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Sudaiji. Berikut ini prosedur bagi calon nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit di LPD Desa Sudaiji, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dimulai calon debitur datang ke LPD dan mengajukan permohonan pinjaman ke bagian kredit, lalu mengisi form pengajuan kredit, setelah itu menyerahkan dokumen keperluan penunjang pengajuan kredit seperti KTP, fotokopi KK, dan jaminan. Setelah itu adanya dokumen-dokumen tersebut akan dibawa ke bendesa adat untuk dimintai persetujuan. Nah, selanjutnya ada jika syarat-syarat tersebut disetujui, pegawai bagian kredit akan membawa dokumen penunjang pengajuan kredit seperti KTP dan lain sebagainya kepada ketua LPD. Nah, selanjutnya ketua LPD dan pegawai bagian kredit akan melakukan survei ke lokasi calon debitur untuk mengetahui usaha yang sedang dilakukannya. Setelah itu adalah setelah survei dilakukan dan dipimpin oleh ketua LPD, semua dokumen tersebut seperti surat permohonan pinjaman, KTP, dokumen jaminan akan dikumpulkan dan diberikan ke bagian kredit. Dan LPD Desa Sudaiji melakukan analisis mengenai pengajuan kredit yang seperti mengecek calon debitur LPD melalui jaminan dan kesehariannya, mengecek apakah dokumen usaha calon debitur dan mencocokkannya dengan keadaan usahanya, dan melihat dan menentukan apakah jumlah kredit sesuai dengan nasabah yang diinginkan. Selanjutnya ada jaminan yang diberikan sesuai dengan jumlah kredit yang dilakukan atau bisa mengcover kurang lebih 60%. Nah, setelah itu bisa disetujui atau tidaknya. Selanjutnya adalah setelah permohonan tersebut disetujui, maka dibuatkan surat perjanjian kredit, surat pernyataan penyerahan kredit, surat keputusan kredit, dan bukti penerimaan jaminan masing-masing 2 rangkap. Dokumen-dokumen seperti bukti penerimaan jaminan, surat pernyataan penyerahan jaminan, surat perjanjian kredit, dan surat keputusan kredit diotoritas oleh bagian kredit. Selanjutnya ada calon debitur menunggu hasil persetujuan kredit maksimal 5 hari kerja dan diterima atau tidaknya pengajuan kreditnya. Setelah itu apabila pengajuan kredit diterima, maka debitur akan melakukan akad kredit dan menyerahkan surat asli jaminan. Setelah itu calon debitur diwajibkan untuk melakukan sumpah di jero gede di LPD Desa Sudaiji. Setelah itu menerima pencairan kredit dalam waktu 2 hari setelah kredit disetujui. Nah, setelah itu bagian tata buku akan mencatat transaksi yang timbul dari buku kas keluar, buku kas masuk, dan bukti penerimaan kredit. Untuk selanjutnya dibuatkan jurnal sampai dengan selesai.
Baik, selanjutnya ada efektivitas penerapan sistem pengendalian internal berbasis religius magis di LPD Desa Sudaji. Nah, kalian bisa lihat di slide, yaitu ada tabel klasifikasi pemberian kredit. Di mana tabel 4.1 tersebut menunjukkan bahwa tahun 2017, klasifikasi kredit di LPD Desa Sudaji yaitu lancar sebesar 21 miliar dan macet sebesar 150 juta. Pada tahun 2018, lancar sebesar 24 miliar dan macet sebesar 250 juta. Nah, dan pada tahun 2019 lancar sebesar 29 miliar dan macet sebesar 500 juta. Untuk menghitung tingkat efektivitas kredit macet pada LPD Desa Sudaiji akan dihitung dengan menggunakan rumus efektivitas per realisasi. Efektivitas sama dengan realisasi per target dikali 100%. Selanjutnya di mana kalian bisa lihat di slide tabel 4.2 yaitu menunjukkan hasil perhitungan efektivitas kredit macet di LPD Desa Sudaiji. Dengan hasil yaitu pada tahun 2017 efektivitas kredit macet berada di kisaran 143 yang bisa dikatakan sangat efektif, dan pada tahun 2018 itu di kisaran 98 itu bisa dikatakan efektif. Dan pada tahun 2019 efektivitas kredit macet berada di kisaran 143 yang bisa dikatakan sangat efektif. Dengan hasil tersebut, bisa dikatakan penerapan sistem pengendalian internal berbasis religius magis di LPD Desa Sudaiji sangat efektif dijalankan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua LPD Desa Sudaiji yaitu Bapak Nyoman Setidiantara. Beliau mengatakan bahwa peraturan sumpah yang dibuat oleh Ketua LPD yang dulu masih kita terapkan dikarenakan memberikan efek dampak yang baik dan efektif bagi LPD. Nah, keberhasilan ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan LPD Desa Sudaiji dalam memadukan sistem pengendalian internal berbasis religius magis dengan sistem pemberian kredit. Dari hasil tersebut, pengukuran efektivitas kredit macet tersebut, maka bisa dikatakan bahwa LPD Desa Sudaiji mampu mempertahankan peraturan yang dibuat pendahulu untuk membuat LPD semakin maju dari tahun ke tahun. Dari aspek lingkungan pengendalian, terdapat standar operasi, prosedur, dan kebijakan sumber daya manusia yang dimana LPD Desa Sudaiji menerapkan prosedur kepada masyarakat desa mengenai adanya peraturan dan kebijakan LPD, yaitu adanya ritual sumpah yang dilakukan nasabah dan pegawainya. Yang kedua adalah penilaian risiko. Tindakan manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul baik itu dari segi pemberian kredit. Aktivitas pengendalian. Suatu kebijakan yang dilakukan oleh LPD Desa Sudaiji yaitu dengan membuat peraturan mengenai adanya sumpah yang dilakukan nasabah dan pegawai bertujuan untuk meningkatkan ketaatan segenap krama yang menjadi nasabah LPD maupun krama yang menjadi pengurus LPD, dan juga mengantisipasi terjadinya resiko yang nantinya mungkin dapat menghalangi perusahaan atau organisasi menuju tujuan dan dapat dikatakan sebagai aktivitas pengendalian. Selain itu ada informasi dan komunikasi. Pihak-pihak yang berasal dari sebuah organisasi ini merupakan bagian dari sistem pelaporan atas keuangan menyediakan informasi di mana nantinya dijadikan sebagai sasaran komunikasi, dan LPD Desa Sudaiji melakukan paruman setiap 6 bulan sekali yang bertujuan untuk membahas laporan pertanggungjawaban keuangan LPD. Selanjutnya ada pemantauan atau monitor. Pemantauan adalah evaluasi berkelanjutan akan dilakukan LPD setiap tahun yang mengenai peraturan dan kebijakan yang dilakukannya. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Di sini adanya simpulan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pada pemberian kredit di LPD Desa Sudaiji dapat memberikan kemudahan kepada calon debitur atau krama desa yang mengajukan permohonan pinjaman atau kredit dengan hasil perhitungan efektivitas kredit macetnya, yaitu pada tahun 2017 efektivitas kredit macet berada di kisaran 143 yang dimana bisa dikatakan sangat efektif. Nah, pada tahun 2018 itu kisaran 93 dikatakan efektif. Dan untuk di tahun 2019, efektivitas kredit macet berada di kisaran 143. Itu bisa dikatakan sangat efektif. Nah, dengan hasil tersebut bisa dikatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal berbasis religius magis di Desa Sudaiji ini sangat efektif dijalankan. Nah, selanjutnya ada saran.
Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah penelitian ini sangat terbatas hanya dalam lingkungan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal berbasis religius magis pada pemberian kredit di LPD SFDG. Nah, dalam penelitian selanjutnya diharapkan mampu menganalisis efektivitas penerapan sistem pengendalian internal berbasis religius magis pada segala aspek, tidak hanya pemberian kredit dan kredit macetnya. Terima kasih. Dan sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.